Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Enchanting Phantom. Film ini diproduksi oleh Tencent Penguin Pictures, dirilis pada tanggal 2 Juli 2020 dan disutradarai oleh Lin Zhenshao, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Ilian Li sebagai Ni Xiaoxing dan Chen Xingqiu sebagai Ning Xiaishen, Yan Wah sebagai Yan Jixia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah abadi dari seorang sarjana yang telah jatuh cinta terhadap siluman cantik. Dia juga mencoba membebaskannya dari perjodohan dengan monster gunung hitam. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di sebuah kapal, di mana terdapat beberapa pemburu siluman yang hendak mendatangi sejumlah wanita cantik untuk bermain-main. Salah satu wanita terjatuh dan salah satu pemburu siluman mendekatinya. Kemudian dari belakang muncul tangan tengkorak yang hendak menyerang pemburu siluman, dan pertarungan pun tidak terelakkan. Beberapa saat kemudian muncullah monster siluman menghabisi pemburu siluman dan menghisap energinya. Scene berganti di rumah makan, di mana terdapat seorang pemuda yang merupakan pelajar. Pelajar tersebut bernama Ning Xiaishen. Ketika dia hendak memakan bapau yang dimakan sangatlah keras. Kemudian dia melemparnya dan tanpa sengaja bapau mengenai salah satu pengunjung lain hingga tidak sadarkan diri. Dan terjadilah salah paham, di mana teman-teman pengunjung yang pingsan menuduh segerombolan pengunjung lain yang melempar bakpao tersebut. Setelah itu, para pengunjung saling baku hantam. Ning Xiaishen yang merasa melempar bakpao itu pun kemudian ambil langkah 1000 melarikan diri. Di tempat lain, Ning Xiaishen tengah sembahyang. Pandangannya tertuju pada sebuah lukisan yang menurutnya indah dan sayang sekali kalau dibuang. Kemudian dia memutuskan untuk mengambilnya dengan menaiki tangga. Dia merasakan ada seorang wanita di belakangnya, namun ketika dia menoleh tidak ada siapapun. Beberapa saat kemudian muncullah Yan Jixia yang merupakan pemburu siluman, disusul dengan Shi Qiuyi yang juga merupakan pemburu siluman. Mereka bersaing untuk menjadi pemburu siluman terhebat. 3 hari Shi Qiuyi mengejar Yan Jixia hanya untuk mengajak duel, untuk membuktikan siapa pemburu siluman terhebat. Mereka berdua menjadikan Ning Xiaishen sebagai media untuk bertarung, dan dia pun sangat ketakutan. Shi Qiuyi gagal mengeluarkan jurusnya, kemudian Yang Jixia pun pergi berlalu. Scene berpindah di tempat monster siluman, di mana dia menerima pinangan dari monster gunung hitam. Kemudian monster siluman meminta pengawalnya untuk membawa Ni Xiaoxing dan memerintahkannya untuk menghabisi Ning Xiaishen untuk diambil intisarinya, karena dia masih memiliki jiwa yang murni. Monster mengancam kalau Ni Xiaoxing tidak mampu menghabisinya, maka monster siluman akan mengawinkan Ni Xiaoxing dengan monster gunung hitam. Di tempat yang berbeda, tampak seorang lelaki tua yang tengah mengubur jasad anaknya. Kemudian dia melihat sosok yang masuk ke dalam rumahnya, dan lelaki itu pun mengikutinya. Sesaat kemudian, lelaki tua itu masuk ke dalam lukisan dan berada di dalam dimensi lain, di mana lelaki itu melihat seorang wanita yang tengah membuka baju dan memperlihatkan kaki mulusnya. Tanpa
banyak kata, lelaki itu pun menghampirinya, dan ketika wanita itu menoleh, wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Kemudian wanita itu mengambil energinya untuk dimasukkan ke dalam guci kecil. Lelaki itu pun tewas tinggal tengkorak. Beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan pintu. Siluman itu pun membuka pintunya dan ternyata Ning Saishen datang untuk menumpang singgah. Lalu dia mempersilahkannya masuk. Setelah itu Ning Saishen mendengar suara benda bergerak yang merupakan tengkorak lelaki tua tadi yang dihabisi siluman. Ketika dia ingin masuk untuk melihat, siluman menghalanginya dan terjadilah aksi tarik-menarik yang membuat baju siluman itu robek. Siluman itu langsung tidur di atas Ning Saishen sambil mengatakan kalau dia kedinginan. Namun Ning Saishen malah sebaliknya dengan mengatakan dia kepanasan. Kemudian dia pergi melarikan diri. Di tempat lain, Ni Xiaoxing tengah mengutarakan isi hatinya kepada rekannya bahwa tempat yang dia tinggali bagai di neraka dan dia ingin pergi dari tempat itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena monster siluman mengikat kakinya dengan gelang pembelenggu jiwa. Di tempat yang berbeda, Ning Saishen tengah sampai di sebuah kuil yang terbengkalai, dan di dalam kuil tersebut sudah ada Yan Qixia. Yan Qixia mempersilahkannya masuk dan menyiapkan kamar untuk Ning Saishen. Kemudian Yan Qixia memberikan kitab mantra pengusir setan kepada Ning Saishen untuk menangkal roh jahat. Yan Qixia meminta Ning Saishen membaca kitab tersebut jika melihat siluman dan melarang Ning Saishen membuka pintu apapun yang dia dengar. Kemudian Yan Qixia pergi mengejar siluman. Beberapa saat kemudian, ketika Ning Saishen membaca kitab tersebut, terdengar suara ketukan pintu dan teriakan minta tolong. Tanpa pikir panjang, dia membukakan pintu. Ning Saishen terperangah ketika melihat wanita yang mengetuk pintu adalah Ni Xiaoxing. Setelah itu, Ni Xiaoxing mengarang cerita bahwa semua keluarganya mati dibunuh siluman. Ni Xiaoxing berusaha menggoda Ning Saishen. Ketika petir menyambar, tanpa berpikir panjang, Ning Saishen membuka kitab mantra dan tepat mengenai Ni Xiaoxing, sehingga membuat dia kesakitan. Dari situlah Ning Saishen mengetahui bahwa Ni Xiaoxing adalah siluman. Kemudian Ni Xiaoxing menyerang Ning Saishen. Seketika itu Ning Saishen membuka kitab yang membuat Ni Xiaoxing tidak berdaya. Kemudian Ning Saishen memintanya untuk pergi. Keesokan harinya, Ni Xiaoxing membawa pergi Ning Saishen karena monster siluman akan menghabisi Ning Saishen untuk diambil intisarinya. Namun naas, ketika baru saja pergi, monster siluman sudah datang dan hendak menangkap Ning Saishen. Kemudian monster siluman mengikat badan Ni Xiaoxing dengan akar. Ning Saishen tidak tinggal diam, dia membuka kitab mantra yang membuat monster siluman kesakitan, kemudian menghempaskan mereka berdua. Setelah itu, Ning Saishen mengutarakan perasaannya bahwa dia sangat mencintai Ni Xiaoxing. Kemudian mereka berdua berciuman. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam lukisan. Singkat cerita, monster siluman mengetahui keberadaan mereka dan membawa pergi Ni Xiaoxing untuk dinikahkan dengan monster gunung hitam. Namun Ning Saishen tidak tinggal diam. Dia meminta bantuan Yan Qixia untuk menyelamatkan Ni Xiaoxing. Kemudian Yan Qixia membentuk formasi dan membaca mantra. Setelah itu, Ning Saishen berteleporasi ke alam monster gunung hitam dengan dibekali Yan Qixia pedang. Sebelum fajar, Ning Saishen harus kembali.
Beberapa saat kemudian, sampailah Ning Shaishen ke alam monster Gunung Hitam, di mana dia disambut sebuah perahu dan dia pun menaikinya. Monster yang mendayung perahu itu pun memberikan senjata kepada Ning Shaishen, dan sampailah dia di tempat lain, di mana dia bertemu dengan orang berjubah merah dan menunjuk ke suatu tempat. Di mana tempat itu banyak terdapat sosok berjubah merah. Seketika itu dia mendengar teriakan Ni Xiaoxing dan berhasil menemukannya. Ning Shaishen mematahkan belenggu yang mengikat Ni Xiaoxing dengan pedangnya. Kemudian mereka berdua pergi melarikan diri. Di tengah perjalanan, Shuang-Shuang menghadang dan meminta mereka berdua pergi. Kemudian mereka berdua berhasil kembali ke dunia manusia. Setelah mereka tiba di dunia manusia, Yang Qixia mencium bau monster yang sangat kuat. Benar saja, setelah itu muncul monster Gunung Hitam. Yang Qixia mengeluarkan jurusnya dengan mendatangkan ribuan pedang untuk membunuhnya. Setelah itu, datanglah rival Yang Qixia untuk membantunya. Mereka berdua bersatu untuk melawan monster Gunung Hitam. Yang Qixia masuk ke dalam badan monster Gunung Hitam untuk menghancurkan rohnya dari dalam. Lalu Yang Qixia meminta Ning Shaishen melempar kitab mantra. Namun naas, dia mendapat serangan dari belakang. Tanpa pikir panjang, Ni Xiaoxing mengambil kitab tersebut dan melemparkannya ke dalam mulut monster, sehingga Yang Qixia berhasil menghabisi rohnya, sehingga membuat pusaran siluman menjadi aktif kembali dan menarik semua siluman masuk ke dalamnya untuk bereinkarnasi. Ni Xiaoxing hendak masuk ke dalam pusaran siluman, namun Ning Shaishen berusaha menahannya. Yang Qixia meminta dia melepaskannya supaya Ni Xiaoxing dapat bereinkarnasi. Setelah itu, Ni Xiaoxing teringat akan masa lalunya bersama Ning Shaishen. Kemudian, tangan mereka terlepas dan Xiaoxing masuk ke dalam pusaran siluman. Keesokan harinya, Ning Shaishen mengutarakan keinginannya kepada Yang Qixia bahwa di kehidupan mendatang dia bisa bertemu dengan Xiaoxing, entah di tengah keramaian, dan berharap jika saat itu tiba, dunia tidak lagi dingin dan kejam terhadap mereka. Kemudian Ning Shaishen hendak pamit kepada Yang Qixia untuk melanjutkan perjalanan ke ibu kota untuk mengikuti ujian kerajaan. Kemudian dia pun pergi berlalu. Beberapa tahun kemudian, Ning Shaishen berhasil menjadi pejabat. Di tengah keramaian, dia berpapasan dengan seorang wanita yang dilihat dari belakang mirip Ni Xiaoxing. Dan cerita pun selesai.